Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Ad-Doktor Sayyidina Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan apa yang menjadi ungkapan serta ucapan dari Kang Mas Hasan As-Saqqaf. Beliau kelihatannya terlalu berlebihan. Bahkan beliau pernah sowan di hadapan Habib Abdullah bil Faqih Malang, dan Habib Abdullah bil Faqih Malang mengatakan bahwa, "Hai Hasan, kamu tidak layak menjadi muridku. Yang layak patut menjadi muridku adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, bahkan Imam Hambali." Ini yang namanya su'ul adab namanya. Karena memposisikan mazhabul arba'ah, mujtahid mutlak, harus menjadi bawahan dari Habib Abdullah bil Faqih. Habib Abdullah bil Faqih melalui pujian-pujian beliau dari Dik Hasan As-Saqqaf, bahwa beliau Habib Abdullah bil Faqih ini mempunyai gelar yang banyak. Inilah ciri khas dari Habib Ba'alawi, selalu memuja, memuji, menyanjung klannya, golongannya, rasnya dengan sanjungan yang berlebihan. Namun jika dengan orang lain, walaupun alim sekalipun, mereka akan pantang memuja dan memuji non Ba'alawi, karena katanya ras mereka walaupun ulama sekalipun itu di bawah mereka dari segi tingkatannya. Al-Habib, Al-Imam, Al-Kutub, Al-Hafidh, Al-Musnid, Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, gelarnya sangat banyak. Monggo terserah itu hak, ya. Mungkin beliau juga seorang yang alim alamah, nggak masalah. Cuma jangan berlebihan, jangan berlebihan. Bahkan seakan-akan keilmuan beliau melebihi para mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Beliau mazhabul arba'ah, mujtahid mutlak, itu tidak pernah menyombongkan diri, bahkan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Tidak pernah menyombongkan, mengunggulkan dirinya. Sekelas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jangan ikuti fatwaku. Seandainya kalian menemukan dalil yang lebih kuat dari Al-Quran, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, yang menyelisih pendapatku, maka tinggalkan pendapatku." Itu Imam Syafi'i. Tidak pernah minta dikultuskan oleh murid-muridnya. Kadang juga pernah meralat fatwanya, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Itu beliau. Walaupun keempatnya ini kadang-kadang beda, ya, dalam
mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka intinya beliau-beliau inilah tetap bersatu, tetap kompak demi umat. Tapi ini dibawa ke zaman atau abad 21 ini berbeda lagi. Dikelola informasi tersebut oleh para Habib Alawi sehingga kemurnian agama ini tercederai. Habib Abdullah Bil Faqih apakah pernah berkata seperti itu? Saya nggak mendengar langsung. Apakah ini hanya pengakuan sepihak dari Habib Hasan As-Saqqaf saja atau memang benar ada sumbernya? Saya belum bisa percaya 100%, tetapi yang jelas bahwa di dalam video yang para pemirsa dan pendengar sekalian lihat dan dengar tersebut, jelas Habib Hasan As-Saqqaf mengaku seakan-akan bisa mengalahkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbali. Hei Hasan, kamu tidak layak sebagai murid. Yang layak jadi murid itu justru mazhabul arba'ah itu. Ini enggak, coba bayangkan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan sifat ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Seseorang boleh menyanjung orang yang dijadikan sebagai idolanya, namun tidak boleh berlebihan. Karena jika berlebihan, maka sudah tidak objektif lagi. Karena jika kita mencintai, mengidolakan seorang yang kita kultuskan, maka walaupun salah, pasti kita pun harus ikut mengikutinya. Kita harus menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini namanya sudah tidak objektif lagi. Kalau salah, ya tetap salah, walaupun itu keluar dari seorang yang sangat benar. Sama seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i tadi, bahwa jika kalian menemukan dalil yang lebih kuat dari Al-Quran dan Sunnah yang menyelisihi pendapatku, maka tinggalkanlah pendapatku. Tinggalkanlah ijtihad atau fatwaku. Ikutilah Quran dan hadis Nabi kita. Nah, itulah Imam Syafi'i. Kok ini ada sekelas Habib yang wafat pada tanggal 30 November 1991 yang lalu, dimakamkan di Malang, Jawa Timur, di dekat pondok pesantren beliau. Itu ngungguli mazhab 4. Ini kan yang nggak masuk akal, Ini mungkin karangan bebas dari Dik Hasan As-Saqqaf atau As-Saqqaf, pimpinan Nurul Mustafa Jakarta itu. Sering propaganda ini dilakukan oleh mereka. Bagian daripada program cuci otak umat, supaya umat ini otaknya kotor, dimasuki oleh virus-virus mereka. Cara menolaknya adalah dengan membaca surat An-Nas. Ketika mendengar ceramah, mau'idhah, tausiah seperti itu, maka kita harus menolak dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Karena apa? Ucapan-ucapan yang mengandung kekuatan, keyakinan, energi yang keluar dari mulut orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual, ya, daya gendam hipnoterapi yang cukup tinggi, itu akan diterima oleh orang yang awam, langsung masuk ke dalam memori otaknya, sehingga akan menjadi bingung, was-was. Ketika sudah terjadi was-was, maka kejadian buruk yang ia gambarkan, ya, sesuai dengan doktrin sugestinya, maka akan benar-benar terjadi. Sama dengan ketika ada tulisan-tulisan yang mengomentari, ya, video-video saya itu, ada sebagian, ya, ada yang berasal dari Pro Ba'alawi.
Dan saya itu menyadari, banyak di antara mereka juga mendoakan supaya saya tertimpa keburukan. Tapi saya, Pak, insya Allah, saya serahkan kepada Allah. Memang setiap perjuangan itu pasti ada halangan dan rintangan. Itu sudah rumus hidup dan kehidupan. Jadi saya tidak percaya itu, gitu loh. Saya percaya kepada Allah bahwa barang siapa berjalan di atas rel kebenaran, Allah akan memberikan pertolongan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, pertolongan Allah bersama dengan kita. Dan kita harus yakin, tidak boleh was-was. Kalau was-was jadinya mungkin bisa benar gitu. Dipikir-pikir akhirnya mumet, ya ruwet bulet. Akhirnya benar, akhirnya kurang selera makan, sulit tidur, akhirnya ya mahnya kambuh atau asam lambungnya naik, ya kurang tidur, tensinya tidak normal. Ya itu biasa seperti itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, banyak di antara umat yang awam ini masih bingung. Termasuk bingung masalah pernasaban perhabiban ini. Terus bagaimana Pak Yai milih mana yang benar? Tanyakan pada hati kalian. Istafti kolbak. Mintalah pendapat dari hati kalian yang paling dalam. Karena hati yang murni itu tidak bisa dibohongi. Karena albirru husnul khuluq. Kebaikan itu bisa menenangkan hati. Gak salah tingkah. Tapi wal ithmu mahaka fi nafsika wa taraddada fi sodrika. Ya saya tidak minta untuk dipilih atau dibelani. Kita lihatlah fakta, realita, sesuai dengan data dan referensi yang ada. Jadi jika Duriyah Wali Songo atau para kiai, dai, mubalek, ustadz yang ada di Indonesia ini tidak bangkit untuk meluruskan umat, maka sesuai dengan ucapan tulisan dari Habib Hanif Al-Attas. Saya walaupun kontra dengan beliau, tapi kalau ada kebenaran yang beliau sampaikan, ya saya akan memakainya. Karena prinsip saya adalah undur makol walatangdur mankol. Sak mangkel-mangkelnya saya tetap masih mau memakai kebaikan beliau. Apa yang beliau ucapkan, yang beliau tuliskan, sesuai dengan ucapan pesan dari Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf, ya, Mukalla, Hadramaut Yaman, bahwa kebatilan yang dipropagandakan secara terus-menerus, jika didiamkan, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oleh sebab itu saya tidak diam, karena kalau saya diam, maka kebenaran ini akan hilang di muka bumi Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Toh nanti seandainya pertemuan ya yang akan diselenggarakan di Banten ya oleh penyelenggara selesai ada kesepakatan deal-deal ya, saya tetap akan berjuang, saya tetap akan menyuarakan. Saya diundang pada acara tersebut resmi, bahkan ditelepon langsung oleh ketua panitia. Tetapi saya ini orang yang masih belum pensiun bekerja. Saya ini orang kantoran. Saya terangkan apa adanya ya. Saya ini tidak bisa bebas. Ya, saya harus izin cuti. Dan cuti saya ini, izin saya belum keluar ACC dari pimpinan saya. Jadi tidak bebas saya. Karena nanti kalau saya mengikuti acara tersebut harus 1 hari sebelum acara sampai 1 hari setelah acara, paling nggak tetap katut. Jadi cuti saya ini lumayan, paling nggak 4 hari. Padahal kemarin sudah saya ambil cuti saya dalam 1 tahun. Hampir habis dan sudah hilang 1 tahun ini. Jadi mohon maaf Ketua Panitia penyelenggara acara besok tanggal 25 sampai tanggal 27 jika saya tidak bisa hadir. Saya tetap memantau dari Jawa Timur. Perwakilan Jawa Tengah ada, perwakilan Jawa Barat Banten ada, perwakilan Jawa Timur mungkin ada, tapi saya absen saja. Karena
demi menjaga muruah umat Islam yang ada, bahwa saya tidak boleh identik dengan perebutan tahta dzurriyyah Nabi kita. Toh seandainya nanti terjadi deal-deal sekalipun, saya tetap akan berjuang. Karena bukan tujuan saya untuk merebut saya sebagai cucu Nabi, enggak. Saya cukup sebagai umatnya Nabi saya, yang saya idolakan, yang saya jadikan sebagai uswah yang hasanah ila yaumil qiyamah, sampai dzurriyyah saya. Cukup itu saja. Ayo berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan, ya, mengumpulkan kebaikan, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya guna untuk kita jadikan sebagai bekal kita di akhirat nantinya. Itu aja. Jadi tidak ada tendensi atau unsur apapun. Yang saya bela bukan dzurriyyah Wali Songo, bukan dzurriyyah anggota NAAT atau dzurriyyah siapa saja. Semua umat, tidak hanya umat Islam, seluruh umat manusia di Indonesia. Ini yang saya perjuangkan, supaya kita ini hidup damai, tentrem ayem, ya, adem, ya, bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa persaudaraan, ikatan ukhuwah syariah, watoniyah, dan islamiyah bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kembali kepada bahasan ucapan dari Hasan As-Saqqaf, pengarang Ya Tarim. Mungkin karangan beliau sendiri atau benar-benar ucapan dari Al-Habib Abdullah Bil Faqih Malang, ya wallahu a'lam. Kalau memang toh seandainya benar seperti itu, berarti siapa yang berbohong? Kok sampai menganggap madzhabul arba'ah, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu yang pantas menjadi murid beliau Habib Abdullah Bil Faqih almarhum? Saya nggak percaya. Almarhum orang baik, orang alim, orang alam, nggak mungkin berkata seperti itu. Beliau itu seorang ahli hadis, ya, seorang ahli tafsir yang menguasai materi ilmu, keilmuan yang ada, terus sampai berkata seperti itu, merendahkan, menganggap madzhabul arba'ah sebagai muridnya, itu saya nggak percaya. Ini mungkin karangan bebas dari Habib Hasan As-Saqqaf atau As-Saqqaf sendiri. Jangan berbohong. Orang yang suka berbohong itu akan selalu berbohong untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Kebohongan yang kedua, ketiga, dan seterusnya akan ditutup lagi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Habib Abdullah Bil Faqih tidak benar-benar berkata seperti itu. Ini hanya karangan dari Habib Hasan As-Saqqaf saja. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.